Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divi Aida. Untuk tugas diskusi kali ini mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Oke, yang pertama kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri, apalagi sebagai seorang guru, tenaga pendidik di pendidikan dasar, berperan dalam mempromosikan kesetaraan gender di lingkungan sekolah sangatlah penting. Fokus utama menciptakan ruang belajar di mana setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, merasa dihargai, memiliki kesempatan yang sama, dan didukung sepenuhnya untuk mencapai potensi maksimal mereka tanpa dibatasi atau stereotip gender. Kemudian untuk kontribusi dan strategi yang konkret itu seperti apa? Berikut beberapa cara konkret yang uh, sepenuhnya sedikitnya telah saya lakukan atau diterapkan di kelas. Yang pertama ini refleksi diri dan penggunaan bahasa yang responsif gender, di mana langkah pertama adalah menyadari dan mengatasi bias gender pribadi yang mungkin tanpa sadari kita miliki. Dalam komunikasi sehari-hari, saya coba berusaha untuk menggunakan bahasa yang inklusif dan netral gender, misalnya menggunakan sapaan anak-anak atau murid-murid daripada dibanding menggunakan pemisah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Saya juga akan berhati-hati agar tidak menggunakan frasa yang memperkuat stereotip seperti anak laki-laki itu kuat atau anak perempuan itu rapi. Kemudian yang kedua, pembagian tugas dan peran yang merata, di mana saya akan coba memastikan bahwa tugas-tugas di kelas seperti piket, memimpin barisan, atau membantu menyiapkan materi dibagi secara merata tanpa memandang jenis kelamin. Anak laki-laki akan diberikan kesempatan untuk melakukan tugas yang dianggap feminim oleh stereotip masyarakat. Misalnya, merapikan rak buku dengan teliti, begitu pula dengan anak perempuan untuk tugas yang dianggap maskulin, seperti membantu mengangkat barang-barang yang berat. Kemudian, untuk pemilihan materi pembelajaran yang responsif terhadap gender, saya akan coba meninjau buku teks, buku cerita, materi pembelajaran, dan lain-lain untuk mengidentifikasi dan menghindari materi yang mengandung stereotip gender. Saya akan lebih aktif mencari dan memodifikasi materi yang menampilkan representasi peran gender yang beragam dan non-stereotip. Misalnya, menampilkan perempuan sebagai ilmuwan, insinyur, atau pemimpin dan laki-laki sebagai perawat, koki, seniman, dan sebagainya. Selanjutnya, mendorong partisipasi yang setara. Saya akan menciptakan lingkungan di mana semua siswa merasa nyaman untuk berbicara, bertanya, berpartisipasi aktif. Saya juga akan coba memastikan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan untuk menjawab pertanyaan atau maju ke depan kelas. Saya akan memberikan perhatian khusus untuk mendorong siswa yang cenderung pendiam tanpa memandang gendernya. Selanjutnya, menyediakan pilihan aktif yang beragam dan bebas dari stereotip, di mana permainan atau aktivitas bebas seperti menyediakan berbagai macam mainan dan alat yang tidak dikotakkan berdasarkan gender, seperti balok bangunan, mobil-mobilan, alat masak, alat teknik, alat seni tersedia lainnya. Saya akan coba mendorong siswa untuk menjelajahi minat mereka tanpa rasa malu atau takut dihakimi karena gendernya. Selanjutnya, integrasi pembelajaran tentang hormat dan keragaman. Secara eksplisit maupun implisit, saya akan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghargai perbedaan, di mana termasuk perbedaan gender dan merangkul keragaman. Ini bisa dilakukan melalui diskusi kelas, cerita tentang tokoh inspiratif, baik laki-laki maupun perempuan dari latar belakang dan berbagai profesi lainnya. Kemudian juga bermain peran yang menentang stereotip atau mengaitkan topik ini dengan mata pelajaran lain, seperti pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, ataupun bahasa Indonesia.
Kemudian untuk mengidentifikasi potensi diskriminasi gender. Untuk mengidentifikasi potensi diskriminasi gender di lingkungan kelas, saya akan coba mengamati pola interaksi, memperhatikan bagaimana siswa berinteraksi satu sama lain, apakah ada ejekan berbasis gender, dan juga bagaimana saya maupun guru-guru lain untuk berinteraksi dengan siswa, apakah ada perlakuan antara siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Kemudian juga meninjau hasil belajar dan penilaian, memeriksa apakah ada pola bias dalam nilai atau umpan balik yang diberikan, yang mungkin tidak terkait langsung dengan kinerja akademis, tetapi dipengaruhi oleh stereotip gender. Kemudian juga mendengarkan dengan seksama, memperhatikan komentar siswa, keluhan, atau cerita yang mungkin mengidentifikasi mereka merasa dibatasi atau tidak dihargai karena gendernya. Kemudian berikut beberapa tantangan dan rencana mengatasinya. Menerapkan pendekatan ini di pendidikan dasar bukan tanpa tantangan. Berikut beberapa tantangan yang biasa dihadapi. Yang pertama, pandangan stereotip dari orang tua dan juga masyarakat, di mana banyak siswa yang mungkin datang dari lingkungan rumah atau sosial yang masih sangat kental dengan stereotip gender tradisional. Ini bisa bertentangan dengan pesan kesetaraan yang diajarkan di sekolah. Cara mengatasinya seperti melakukan komunikasi terbuka dan edukatif dengan orang tua, mungkin melalui pertemuan, menjelaskan mengapa kesetaraan gender itu penting untuk perkembangan semua anak di era modern ini. Fokusnya juga pada bagaimana mendukung minat anak terlepas dari gender demi kebaikan mereka. Kemudian, keterbatasan sumber daya, baik materi dan juga pelatihan. Mungkin sulit menemukan materi ajar atau bahan cerita yang sepenuhnya bebas dari stereotip dan kaya akan representasi gender yang beragam. Sebagai guru, juga kurang mendapatkan pelatihan khusus tentang pedagogi responsif gender. Cara mengatasinya yaitu berjejaring dengan guru lain atau organisasi yang berfokus pada kesetaraan gender untuk berbagai sumber daya, mengikuti pelatihan mandiri baik online maupun membaca buku ataupun artikel jika pelatihan formal tidak tersedia di lingkungan guru tersebut. Juga mengadvokasi kepada pihak sekolah untuk mengadakan materi yang lebih beragam. Selanjutnya, bias bahwa sadar guru sendiri. Meskipun berniat baik, guru pun bisa memiliki bias gender bawah sadar yang mempengaruhi interaksi atau ekspektasi terhadap siswa. Dengan cara mengatasi, dengan melakukan refleksi diri secara rutin, mungkin dengan jurnal atau diskusi dengan mentor maupun guru-guru lainnya, meminta umpan balik dari rekan kerja atau pengawas jika itu memungkinkan, dan juga mengenali interaksi di kelas, terus belajar dan meningkatkan kesadaran diri tentang isu-isu terkait gender tersebut. Yang keempat, pengaruh teman sebaya, di mana siswa saling belajar satu sama lain dan terkadang stereotip atau perlakuan diskriminasi bisa menyebar di antara mereka. Cara mengatasinya dengan menetapkan aturan kelas yang jelas, menentang diskriminasi atau ejekan berbasis gender. Dengan jika ditemukan hal seperti itu, segera menindak dan mengkoreksi perilaku stereotip di antara siswa, mengajarkan siswa untuk menjadi bullying atau pendukung bagi teman-teman lain yang mungkin menghadapi diskriminasi, juga membangun budaya kelas yang kuat berdasarkan rasa hormat dan penerimaan. Dengan kesadaran, strategi yang matang, dan kemauan yang terus belajar juga beradaptasi, seorang guru maupun pendidik dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif dan mendukung kesetaraan gender bagi semua siswa. Sekian, bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.